Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billah min hali ahlin nar. Ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum. Kita patut bergembira dan bersyukur, bersukacita atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita di sore hari ini, di mana kita dari sekian banyak manusia, khususnya para pemuda, kita dipilih Allah untuk berada di rumahnya yang mulia ini. Dikala banyak orang, khususnya pemuda di waktu seperti ini, berada di lapangan, di kafe-kafe, di mal-mal, dan di tempat lainnya yang jauh dari bersinggungan dengan ilmu atau bersinggungan dengan ibadah dan ketaatan. Ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum ajmain. Pada kajian kita di sore hari ini adalah dengan mentadabburi Quran surat Maryam. Quran surat Maryam ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15. Ayat 12 sampai dengan ayat 15. Quran surah Maryam. Dari ayat-ayat ini kita akan mengambil pelajaran tentang bagaimana kita hidup mulia di dunia dan juga di akhirat. Sebelum kita mengurai lebih lanjut ayat demi ayat, kita tentu mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala melalui keberkahan bermajelis ilmu, semoga Allah memuliakan kita dengan Islam. Semoga Allah mengistiqomahkan kita beramal Islam. Semoga Allah memberikan pemahaman kepada kita dengan pemahaman yang mendalam tentang ayat-ayatnya yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dalam kebaikan dan dalam ketaatan di sisinya. Semoga amal soleh kita diterima dan disempurnakan oleh Allah. Semoga Allah jadikan masa depan kita masa depan yang terang dan cerah. Semoga Allah mengampuni dosa kita, kesalahan dan kelalaian kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala merezekikan untuk kita menutup usia di dunia dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga kita semua dimudahkan berkumpul di tempat terbaik di akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, mari kita mentadabburi surat Maryam ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15, lalu mengambil inspirasi kehidupan dari ayat-ayat yang mulia ini. Allah berfirman, "Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya wa hanana min ladunna wa zakah wa kana taqiyya wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiyya wa salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya." Arti dari ayat yang mulia ini
Ya Yahya, khudhil kitaba biquwah. Wahai Yahya, ambillah Alkitab. Ambillah kitab Taurat. Biquwah, dengan sungguh-sungguh. Yaitu maksudnya, pelajarilah kitab Taurat dengan sungguh-sungguh. Amalkan dan implementasikan dalam kehidupanmu. Wa atainahul hukma sabiyya. Dan kami, kata Allah, telah mengaruniakan kepada Yahya itu al-hukmah, ilmu hikmah. Sabiyya, sejak usianya masih kecil. Sebagian mufassir mengatakan sejak usianya 7 tahun. Sejak usianya 7 tahun. Bahwa Yahya sudah mendapatkan ilmu hikmah. Wahana min ladunna, di mana Yahya itu bersikap lemah lembut, berkarakter penyayang, dan sifat lemah lembut dan penyayang datang dari sisi kami, kata Allah. Wa zakatan, dan Yahya itu adalah seorang hamba yang bersih, suci dari dosa dan maksiat. Wa kana taqiyya, dan dia adalah pribadi yang bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Wa barram biwalidayhi, dia adalah pribadi yang pandai berbakti kepada kedua orang tuanya. Walam yakun jabbaran asiyya, dan dia bukanlah sosok atau pribadi yang kasar, yang sombong, yang angkuh, asiyya, dan bukan pula pribadi yang durhaka atau yang suka bermaksiat. Wassalamun alaihi, keselamatan atau kesejahteraan atasnya, yaitu atas Yahya alaihissalam, yauma wulida, hari ketika dia dilahirkan dan menjalani proses kehidupan, wa yauma yamutu, hari ketika dia dimatikan oleh Allah, diwafatkan oleh Allah, wa yauma yub'atsu hayya, dan hari ketika dia dibangkitkan dari kubur, yaitu pada peristiwa yaumul ba'tsi, hari kebangkitan. Ikhwatal iman wal akhwat fillah, azani Allahu wa iyyakum ajmain. Dari 4 ayat yang mulia ini ada pelajaran umum dan ada pelajaran khusus. Pelajaran umum serta pelajaran khusus yang akan kita uraikan dan kita diskusikan. Adapun pelajaran umum, yang pertama adalah bahwa Yahya alaihissalam merupakan salah satu dari Rasul, manusia pilihan, di mana Yahya alaihissalam merupakan qudwah, teladan bagi kita semua, dan sekaligus sebagai jawaban Allah atas doa yang kita panjatkan kepada Allah tidak kurang 17 kali setiap hari. Ketika kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, siratil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, dan jalan yang lurus itu adalah jalan menuju Allah, dan Allah adalah penguasa alam jagat raya ini, dan segala urusan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Asy-Syura ayat yang ke-53. Lalu siapakah orang-orang yang meniti jalan Allah Subhanahu wa taala? Itulah orang-orang yang Allah berikan nikmat kepadanya. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang ditapaki oleh mereka-mereka yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Siapakah orang-orang yang diberi nikmat itu? Yang diberi nikmat itu
disebutkan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 69, ada 4 kelompok manusia yang diberi nikmat oleh Allah. Merekalah yang berada di atas jalan yang lurus, yaitu jalan Allah Subhanahu wa taala. 4 kelompok manusia yang diberi nikmat adalah yang pertama minan nabiyyin, para nabi. Yang kedua wasiddiqin, orang-orang yang benar keimanannya. Yang ketiga wasyuhada, orang-orang yang mencintai kesyahidan. Orang-orang yang meninggal di medan jihad. Dan yang keempat wassolihin, orang-orang yang soleh. Inilah 4 kelompok manusia yang diberi nikmat oleh Allah. Merekalah yang berada di atas jalan yang lurus, yaitu jalannya Allah. 4 kelompok ini terdapat di surah An-Nisa ayat 69. Bahwa kelompok yang pertama adalah minan nabiyyin, para nabi. Para nabi. Maka para nabi adalah orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang ditapaki oleh orang-orang yang Kau beri nikmat kepada mereka. Dan Allah memberitahukan kepada kita, orang yang diberi nikmat dan berada di atas jalan yang lurus adalah para nabi. Ini berarti bahwa pengabaran Allah kepada kita akan kehidupan para nabi di dalam Al-Quran adalah jawaban atas doa kita kepada Allah. Sehingga wajib bagi kita untuk mengetahui karakter, sifat, kehidupan para anbiya, khususnya yang Allah angkat, yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Maka di dalam ayat yang akan kita bicarakan ini, Allah berbicara tentang Yahya alaihissalam. Maka dengan mengetahui karakter sifat yang ada pada Yahya, itulah jawaban dari permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menjadi latar belakang mengapa kita harus mengetahui karakter, sifat, pribadi dari Yahya alaihissalam. Kemudian pelajaran umum yang kedua, bahwa di dalam ayat-ayat ini, khususnya di ayat yang ke-14, khususnya di ayat yang ke-15, kita sedang diajarkan oleh Allah tentang makna dan arti dari hidup mulia. Dan bahwa hidup mulia itu tidak hanya sebatas umur hidup di dunia. Tapi hidup mulia itu mencakup kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Bahwa hidup mulia di dalam ayat ini, yaitu di ayat yang ke-15, adalah keselamatan, kesuksesan, kesejahteraan, keberhasilan di dunia dan juga di akhirat. Itulah arti dari hidup mulia. Bukan hidup mulia itu adalah berlimpah harta. Bukan hidup mulia itu memiliki kedudukan yang tinggi, bukan. Tapi hidup yang mulia itu adalah mendapatkan kesuksesan, keselamatan, keberkahan yang dijamin oleh Allah karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekedar kesuksesan dipandang dari sisi materi atau dunia, maka si Korun hartanya banyak tapi justru dia manusia terlaknat. Fir'aun kedudukan tinggi tapi dia adalah manusia terlaknat. Lalu ukuran kemuliaan itu adalah ketika Allah menjaminkan keselamatan, keberkahan, kesejahteraan kepada seorang hamba. Itulah hidup mulia. Maka kita perlu melayakkan dan memantaskan diri dengan hidup mulia. Dengan cara apa? Meneladani kehidupan para nabi. Ini adalah pelajaran umum yang kedua tentang arti hidup mulia, yaitu salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Itulah arti dari hidup mulia. Keselamatan, kesuksesan, keberhasilan bagi Yahya
hari ketika dia dilahirkan dan menjalani proses hidup di dunia, hari ketika dia diwafatkan atau dimatikan, dan hari ketika dia dibangkitkan pada peristiwa Yaumul Ba'si. Dari sisi mana kemuliaannya ketika dia dimatikan? Bahwa kemuliaan seseorang ketika dia diwafatkan oleh Allah, dimatikan oleh Allah, adalah dia menjadi buah bibir kebaikan bagi orang yang hidup. Itulah hidup mulia ketika dimatikan. Bahwa kematian menjadikan orang-orang mengetahui kemuliaan yang telah kita jalani dalam hidup. Sehingga manusia yang hidup tidak membicarakan diri kita kecuali kebaikan. Itulah kemuliaan ketika mati. Ini berdasarkan doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 83. Nabiullah Ibrahim berdoa, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Jadikanlah aku buah bibir kebaikan bagi orang yang datang di kemudian hari. Jadikan aku buah bibir kebaikan bagi orang-orang yang hidup. Para mufassir menjelaskan di antara alamat husnul khotimah adalah orang-orang berbicara tentang kebaikan si fulan ketika meninggal dunia. Itulah alamat dan ciri yang paling menonjol bahwa si fulan husnul khotimah. Kematiannya menjadikan orang-orang yang hidup menceritakan kebaikan-kebaikannya, bukan keburukan-keburukannya. Itulah hidup mulia ketika mati. Hidup kita menginspirasi banyak orang. Hidup kita memberikan hikmah dan pelajaran bagi orang yang hidup. Kematian kita memunculkan generasi-generasi yang hebat dan lebih dahsyat lagi. Nah, ihwatal iman wal akhwat fillah azani Allah wa iyyakum ajmain. Inilah arti dari hidup mulia. Kemudian pelajaran umum yang ketiga adalah tentang visi dan misi. Visi dan misi. Bahwa visi kita adalah bagaimana hidup mulia. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa Yahya itu sukses hidupnya, sejahtera hidupnya, mulia hidupnya. Sejak lahir dia mulia, matinya mulia, dan di akhirat dia hidup dengan kemuliaan. Maka ini adalah sebuah visi. Kita harus bangun visi kita, bahwa kita pun harus hidup mulia. Mulia hidup di dunia, mulia ketika diwafatkan atau dimatikan oleh Allah, dan mulia setelah dibangkitkan nanti dari Yaumul Ba'si. Kita harus hidup mulia. Inilah visi. Maka ayat ke-15 mendidik kita untuk membangun visi. Visi harus terang. Visi harus jelas. Sebab kenapa? Terangnya visi, jelasnya visi, itulah yang membuat seseorang mampu bersabar dalam mewujudkan misi. Misi itu adalah kelayakan, kepantasan untuk mendapatkan visi. Tapi kesabaran untuk menjalani proses misi, rumusnya adalah perterang, perjelas visi. Kalau visinya samar, visinya kabur, visinya buram, inilah yang menjadikan seseorang lemah untuk melayakkan dan memantaskan diri dengan misi. Dia tidak bakal bisa bersabar menjalani proses misi kalau visinya kabur. Visinya tidak jelas. Banyak para mahasiswa karena visinya kabur mau jadi apa dia ke depan. Nggak tahu, nggak berpikir. Saya cuma ikut-ikutan teman masuk prodi A, prodi B, prodi C. Ikut-ikutan aja. Nggak jelas untuk apa masuk di prodi tersebut. Nggak punya visi. Itulah yang membuat dia nanti tidak bergairah, tidak bersemangat di dalam proses misi. Itulah yang membuat dia santai di dalam misi. Itulah yang membuat dia tidak bersungguh-sungguh dalam misi. Di sini kita ada program sadar, sekolah dai Azura. Kalau santri-santri sadar ini tidak memahami apa tujuan dia
berada di tempat ini dalam program sadar, dia hanya berpikir saya mendapatkan kesempatan tinggal, kesempatan makan, tidak memiliki proses untuk mau jadi apa setelah keluar dari sini. Sebab bulan 1 akan wisuda, nggak ada gambaran mau jadi apa setelah itu. Maka yakinilah akan nampak dalam proses dia tidak akan bersungguh-sungguh. Proses 1 tahun akan berlalu, tapi dia tidak akan jadi dengan apa yang telah diprogramkan dalam kurikulum. Tidak akan jadi. Dan dia juga tidak akan terjadi, tidak terlihat perubahan signifikan. Kenapa? Karena dia tidak punya visi. Dia tidak punya visi. Atau kepentingannya tidak sejalan dengan tujuan dari program sadar. Itulah yang membuat nanti dia tidak bersabar menjalani misi. Tidak bersabar menjalani proses. Ya. Nah, ikhwatal iman wal akhwat fillah azanillahu wa iyyakum, bahwa untuk bisa bersabar menjalankan misi demi mewujudkan visi, itu harus terang dan jelas visinya. Dasarnya adalah di surat Al-Kahfi ayat 68. Itu dalilnya, itu dasarnya. Bahwa kalau pengen kuat, sabar menjalani proses, perterang visinya, perjelas visinya. Dasarnya surat Al-Kahfi ayat 68. Allah Subhanahu wa taala mensitir perkataan Nabiullah Khidir alaihissalam kepada Musa. Tatkala Musa pengen belajar, pengen membersamai Khidir untuk menimba ilmu darinya. Tapi apa kata Khidir alaihissalam? Innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhitu bihi khubra. Kata Khidir, kamu nggak bakal bisa bersabar dengan saya. Bagaimana mungkin engkau bisa bersabar untuk sesuatu yang kamu tidak punya pandangan masa depan? Kata kunci di situ adalah bahwa Khidir menjaminkan Musa nggak bakal bisa bersabar membersamainya. Kenapa? Karena Khidir diberikan pengetahuan oleh Allah tentang kejadian masa depan. Di mana pengetahuan ini tidak diberikan kepada Musa alaihissalam. Maka Khidir menjaminkan kamu nggak bakal bisa bersabar. Bahkan jaminan itu adalah Khidir mengatakan innaka lan. Lan dalam bahasa Arab selama-lamanya tidak bakal bisa. Gak bakal bisa kamu bersama dengan saya. Maka Khidir mengatakan, memastikan itu dengan perkataannya, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu gak bakal bisa selama-lamanya bersabar bersama dengan saya. Kenapa? Apa sebabnya? Kata Khidir, karena engkau tidak memiliki pengetahuan tentang masa depan. Maka ikhwatal iman, kalau masa depan tidak jelas, masa depan kabur, masa depan suram, itulah yang membuat kita tidak akan pernah bisa bersabar menjalankan sebuah proses yang disebut dengan misi. Itulah yang membuat kita tidak akan mampu melayakkan dan memantaskan diri dengan misi. Penyebabnya dia tidak punya visi. Atau visinya ada tapi kabur dan tidak jelas. Tapi kalau visinya terang, visinya jelas, itulah yang membuat dia bersabar menjalankan misi. Syekh As-Sudais hafizahullah ta'ala, beliau berkata bahwa dahulu ibu saya memaksakan saya untuk mengorbankan masa kecilku dengan main-main. Saya dipaksa untuk belajar. Awalnya aku berat, aku berontak, aku tidak terima. Tapi ibuku selalu menguatkan aku dengan mengatakan, aku tidak ingin engkau menjadi anak biasa. Aku pengen menjadikan engkau anak yang memimpin jutaan manusia. Maka ditanamkan dan dikuatkan dengan itu. Aku ingin engkau sebagaimana ayat, waja'alna lil muttaqina imama. Aku ingin engkau menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kata Sudais bahwa kalimat ini terus dingiankan di telinga saya. Terus disampaikan sampai saya tidak lagi berpikir untuk bermain. Tapi yang ada di pikiran saya, bagaimana saya menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Maka dia kemudian mengorbankan masa kecilnya dengan main-main. Dia tidak butuh lagi bermain. Tidak butuh lagi bercanda. Tidak ada istilah game. Yang ada adalah bagaimana Quran, Quran, dan Quran. Ketika dia hafiz Quran,
dia pengen memahami ayat-ayat Al-Quran. Dia pelajari tafsir, dia kuasai tafsirnya, dan seterusnya. Sampai akhirnya kemudian dia mendapatkan sebuah visi yang telah ditanamkan ibunya sejak kecil. Dia akhirnya menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jutaan manusia telah dia pimpin dalam sholat. Lihat ihwatal iman. Apa yang membuat dia bersabar? Meninggalkan masa kecil yang harusnya diisi dengan main dan canda. Apa yang membuat dia bisa meninggalkan itu semua? Adalah karena visi yang terang. Visi yang jelas. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Apa yang membuat orang tua kita itu bersabar, bersimbah peluh, berkuah keringat, mengorbankan waktunya, tenaganya, pikirannya bekerja, bahkan sampai mengorbankan nyawanya. Tak peduli dengan nyawanya ketika bekerja. Sehingga ada begitu banyak orang tua yang meninggal karena jatuh dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dia bekerja sebagai buruh bangunan, jatuh dari ketinggian, meninggal. Apa yang membuat mereka berkorban adalah karena visi yang terang dan jelas bahwa anak-anaknya harus sukses masa depannya. Anak-anaknya harus kuliah, anak-anaknya harus sarjana, harus S2, harus S3 terus. Maka dia tidak pengen anaknya terbebani dengan uang SPP. Maka dia harus memikirkan bagaimana caranya. Ketika anak menelponnya, Pak butuh biaya, butuh bayar SPP. Maka dia tinggal mengatakan, sabar nak, insya Allah besok Bapak kirim. Bagaimanapun caranya. Meskipun mereka menahan diri tidak makan sekian hari. Yang penting uang bisa ditransfer. Demi anak bisa sekolah. Apa yang membuat mereka bersabar? Karena visi. Karena visi yang terang, visi yang jelas. Lalu kenapa kemudian kita santai-santai saja mengisi masa muda kita dengan lehai-lehai, mengisi masa muda kita dengan tidak banyak membaca, tidak banyak menuntut ilmu? Karena kita tidak punya visi yang jelas. Hidup kita semuanya sudah serba ada, serba dimudahkan. Kita nggak bekerja keras, nggak susah payah, ada semua fasilitas. Inilah yang membuat kita akhirnya terlalaikan. Padahal niatnya orang-orang yang memudahkan kita supaya kita nggak perlu lagi pikir bekerja, pikir belajar saja. Nggak perlu lagi kita pikir di mana mau saya tidur, disiapkan tempatnya, pikir belajar saja. Tapi sayangnya kita karena tidak mensyukuri nikmat Allah, kita tidak tahu visi ini seperti apa. Akhirnya kemudian banyak kita yang menyia-nyiakan perjuangan dan pengorbanan banyak orang. Rasulullah bersabda, "Fa in lam tastahi fasna ma syi'ta." Kalau kamu memang tidak punya rasa malu, berbuatlah sesuka hatimu. Kalau kamu tidak punya rasa malu dengan orang tuamu, terserah kamulah suka-suka mau sekolah, mau kuliah atau tidak, terserah kamu. Kalau kamu tidak punya rasa malu dengan orang tua. Kalau kamu tidak punya rasa malu dengan para muhsinin, para donatur yang telah menginfakkan hartanya untuk para calon-calon dai, maka silakan kamu mau hafal Quran, mau tidak, mau main, mau serius belajar, terserah kamu. Kalau kamu tidak punya rasa malu. Tapi kalau kamu punya rasa malu dan sangat sadar bahwa dalam darahmu ada darah orang tuamu, ada darah umat yang berdonasi, maka hadirkanlah rasa malu kalau Anda tidak menjadi orang hebat di masa depan. Nah, ihwatal iman, ini adalah pelajaran umumnya. Mari kita melangkah kepada pelajaran khususnya. Pelajaran khusus di dalam ayat-ayat ini adalah tentang kelayakan, kepantasan untuk menjalani sebuah misi. Kelayakan dan kepantasan untuk hidup mulia di masa depan. Bahwa kelayakan dan kepantasan di dalam ayat ini adalah bagaimana kita melayakkan diri, bagaimana kita memantaskan diri dengan sifat, dengan karakter, dengan kebiasaan, dengan gaya hidup Yahya alaihissalam. Bagaimana kita melayakkan diri, memantaskan diri dengan gaya hidup Yahya alaihissalam, dengan karakter Yahya, dengan sifat Yahya alaihissalam. Bahwa jika kita mampu melayakkan, memantaskan diri dengan sifat dan karakter itu, maka insya Allah kita akan hidup mulia sebagaimana Allah jaminkan kemuliaan kepada Yahya alaihissalam.
Bahwa kita bisa hidup mulia, bisa mati mulia, dan bisa hidup mulia setelah hari kebangkitan kalau kita berkarakter sebagaimana karakter Yahya alaihissalam di dalam ayat-ayat ini. Di dalam ayat ini kalau kita perhatikan ada 9 karakter Yahya alaihissalam yang harusnya menginspirasi kita, membuat kita harus berkarakter dengan karakter itu, membuat kita harus berjuang untuk bisa mendekati sifat, karakter, watak, kebiasaan, dan gaya hidup Yahya alaihissalam yang Allah ceritakan di dalam ayat-ayat Allah yang mulia ini. Kalau kemudian kita runutkan berdasarkan ayat, yang pertama adalah khuzil kitaba biquwah. Ini yang pertama. Khuzil kitaba biquwah. Yang kedua, wa atainahul hukma sobiyya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wahananan min ladunna. Yang ketiga, wahananan min ladunna. Yang keempat, wazakatan. Yang kelima, wakana taqiyya. Yang keenam, wabarram biwalidayhi. Yang ketujuh, walam yakun jabbaran, wabarram biwalidayhi, walam yakun jabbaran. Yang kedelapan, asiyah. Yang kedelapan adalah asiyah, yaitu tidak bermaksiat kepada Allah. Berarti 8, bukan 9 ya. Ada yang terlupakan? Ya, 8. Baik. Ihwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum. Ada 8 berarti. Karakter yang Allah sebutkan di dalam ayat yang mulia ini sebagai karakter Yahya alaihissalam, maka hendaknya kita melayakkan dan memantaskan diri dengannya. Mari kita urai satu demi satu. Sampai 8 karakter. Yang pertama ihwatal iman adalah khuzil kitaba biquwah. Kalau kita lihat artinya, ambillah Alkitab biquwah, dengan sungguh-sungguh. Ambillah Alkitab dengan sungguh-sungguh. Nah, apa karakter yang ada di dalam penggalan ayat ini? Menginspirasi kita untuk melayakkan diri dengan penggalan ayat ini, yaitu pelajari, dalami, dan fahami Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Ini yang pertama. Pelajari, fahami, dalami Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh. Ihwatal iman, ada 4 alasan kenapa kita harus mendalami, mempelajari, dan memahami Al-Quran. Ada 4 alasan. 4 alasan ini terdapat di dalam Quran surah An-Nahl ayat yang ke-87. Ya. Mudah-mudahan saya tidak salah. Di dalam surat An-Nahl di ayat yang ke-87 ada 4 alasan mengapa kita harus berpegang teguh dengan Al-Quran. Mohon maaf, bukan 87, 89 ya, mohon maaf. 89. Baik. Perhatikan ayat yang ke-89. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada bagian tengah ayat hingga akhir ayat, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba." Wa nazzalna 'alaikal kitaba, dan kami turunkan kepada engkau al-kitaba, yaitu Al-Quran. Wa nazzalna 'alaikal kitaba, dan kami turunkan kepada engkau al-kitab, yaitu Al-Quran. Ada 4 alasannya. Pertama, Al-Quran adalah tibyanan likulli syai'. Al-Quran adalah tibyanan likulli syai', jawaban untuk seluruh persoalan-persoalan kehidupan. Jawaban untuk seluruh persoalan-persoalan kehidupan. Yang kedua, hudan. Al-Quran adalah pedoman hidup. Yang ketiga, rahmah. Kebaikan berlimpah. Dan yang keempat adalah busyra lil muslimin. Kabar gembira bagi orang yang beriman. Maka ihwatal iman wal akhwat fillah azanillahu wa iyyakum, pelajari Al-Quran. Dalami Al-Quran, fahami Al-Quran. Karena Al-Quran adalah tibyanan likulli syai',
jawaban untuk seluruh persoalan-persoalan kehidupan. Al-Quran adalah hudan, pedoman hidup. Al-Quran adalah rahmah, kebaikan berlimpah. Dan Al-Quran adalah busyra lil muslimin, kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum, ini yang pertama. Khudhil kitaba biquwwah, yaitu pelajari, pahami dan dalami Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh ihwatal iman. Serius dengan Al-Quran. Setelah kita kemudian bisa baca Quran, rutin baca Quran setiap hari. Lalu kemudian berjuanglah untuk mengetahui makna kandungan dari Al-Quran yang kita baca. Lalu kemudian amalkan ayat-ayat Allah dalam kehidupan kita. Lalu hafalkan ayat-ayat Allah, dakwahkan lagi ayat-ayat Allah. Jadilah kita manusia mulia, manusia hebat. Kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Yang terbaik dari kalian adalah siapa yang belajar Quran, lalu dia kemudian mengajarkan dan mendakwakan Al-Quran. Tidak mungkin dia mengajarkan Al-Quran, tidak mungkin dia mendakwakan Al-Quran, kecuali Al-Quran tumbuh subur di dalam hatinya, kecuali karena dia memahami, mendalami, mengetahui Al-Quran. Barulah dia bisa mengajarkan Al-Quran. Bagaimana mungkin dia akan mengajarkan Al-Quran, sedangkan Al-Quran tidak ada di dalam dadanya? Kata para ulama, faqidu syai'i la yutihi. Faqidu syai'i la yutihi. Orang yang kehilangan sesuatu tidak bisa memberi sesuatu. Apa yang mau dia berikan? Sesuatu telah hilang darinya. Maka ihwatal iman, kita bisa bayangkan bagaimana nasib umat ke depan kalau calon-calon dai-nya tidak suka qiyamul lail. Bagaimana nasib umat ke depan kalau calon-calon dai-nya lebih suka main game daripada menghafal Al-Quran. Bagaimana umat ke depan? Apa yang mau diajarkan kepada umat? Sementara Al-Quran tidak tumbuh di hatinya. Al-Quran tidak menjadi kecintaannya. Al-Quran tidak menyibukkannya dengan waktu-waktu maksimalnya, waktu terbaiknya. Untuk dia isi dengan Al-Quran. Apa yang akan dia berikan kepada umat? Contoh apa, teladan apa yang mau dia berikan kepada umat? Contoh apa ihwatal iman? Bukankah kita dapatkan kesaksian hari ini? Begitu banyak orang yang pandai menyampaikan ayat, tapi ayat tidak hidup dalam perbuatannya. Tidak hidup ayat dalam perbuatannya. Selalu mengatakan Al-Quran mengajarkan kebaikan, tapi dia begitu mudahnya mengatakan orang lain goblok misalnya. Tidak hidup Al-Quran di dalam hatinya. Apa yang mau dia teladankan? Nah karena itulah kemudian kita pengen mencetak dai, mencetak para pendakwah yang Al-Quran hidup di dalam dadanya. Yang amalannya bersesuaian dengan Al-Quran. Sehingga insya Allah begitu dilepas para dai kita, maka kita tenang dan aman. Mereka bisa menjadi contoh di tengah-tengah umat. Yang kedua adalah wa atainahul hukma sobiyya. Kami telah memberikan ilmu hikmah kepada Yahya dikala usianya masih kecil. Dikala usianya masih kecil. Mengambil inspirasi hidup dari penggalan ayat ini adalah bahwa kita harus mempelajari ilmu hikmah sejak dini. Kita harus mempelajari dan mengimplementasikan ilmu hikmah sejak dini. Sejak dini. Jangan tunggu tua baru mau belajar. Justru dikala kekuatan sedang puncak-puncaknya pada diri kita. Kekuatan fisik, kekuatan fikriyah. Ini kesempatannya kita kemudian mempelajari ilmu hikmah. Jangan masa muda kita, masa kuat kita ini kita isi, kita penuhi dengan game. Kita habiskan dengan banyak menonton. Padahal masa kekuatan secara fisik, kekuatan fikriyah ini. Bayangkan, kita kuat secara fisik sehingga bisa begadang tidak tidur sekalipun itu kuat. Tapi sayangnya kalau kita tidak begadang untuk ilmu, sia-sialah waktu begadang itu. Bang Roma sudah nasihatkan begadang jangan begadang. Kalau nggak ada artinya. Di dalam Al-Quran, salah satu calon penghuni surga itu adalah kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka mengurangi jatah tidur malamnya. Sedikit tidurnya calon penghuni surga, tapi mereka
memproduktifkan waktu malam dengan ilmu, dengan ibadah, bukan dengan kelalaian. Karena pengaruh game, sholat subuhnya telat. Karena pengaruh menonton, masbuk sholat subuhnya. Bahkan tidurnya terlalu larut, bahkan menjelang subuh, akhirnya dia bukan sholat subuh, sholat pagi. Dia kehilangan waktu mustajab untuk berdoa. Dia kehilangan waktu untuk berzikir, waktu beristighfar. Dan waktu terbaik beristighfar adalah wabil ashar hum yastaghfirun. Mereka beristighfar di waktu sahur. Kapan itu waktu sahur? Sebelum azan subuh berkumandang, itulah waktu sahur di sepertiga malam terakhir. Tapi banyak orang-orang yang menyanyiakan waktu ini karena begadang. Karena begadang, ikhwatal iman. Kira-kira kalau calon dai kita, mereka tidak memaksimalkan waktu malam dengan ibadah, dengan zikir, tapi disibukkan dengan main game, mau jadi apa umat ke depan? Mau jadi apa umat ke depan? Maka ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum, mari kita sedikit uraikan apa itu ilmu hikmah. Supaya ketika kita mengatakan pelajari dan implementasikan ilmu hikmah, apa itu ilmu hikmah? Ikhwatal iman, ilmu hikmah itu ada 3 cirinya. Dan 3 ciri ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Ketika dia menafsirkan doa Nabiullah Ibrahim, Rabbi habli hukma, ya Allah karuniakanlah aku ilmu hikmah. Apa arti ilmu hikmah? Ada 3. Yang pertama, ilmu hikmah adalah ilmu yang melahirkan kesadaran bertauhid. Itulah ilmu hikmah. Ilmu yang melahirkan kesadaran bertauhid. Yang kedua, ilmu hikmah adalah ilmu yang menguatkan jiwa untuk konsisten dan komitmen dengan kebenaran. Itu ilmu hikmah. Allah melarang zina. Jangankan zinanya, mendekatinya pun dilarang. Wala taqrabu zina. Jangan kamu mendekati zina. Ilmu hikmah adalah ilmu yang menguatkan seseorang untuk konsisten dan komitmen dengan kebenaran. Sehingga seseorang dengan ilmu hikmah, dia tidak akan berpacaran. Tidak akan berpacaran. Pacaran itu singkatan dari pakai cara setan. Yang mau pacaran berarti dia sedang menggunakan cara setan. Tapi Pak Ustadz dia hafiz Quran, dia punya pacar, itu dia tidak memiliki ilmu hikmah. Sebab ilmu hikmah, ilmu yang menguatkan jiwanya untuk konsisten dan komitmen dengan kebenaran. Di surat Al-Baqarah ayat 195 Allah mengatakan, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu biaidikum ila tahluka. Ketika engkau diberikan harta oleh Allah, gunakan hartamu di jalan Allah. Jangan kamu gunakan hartamu untuk sesuatu yang membinasakan dirimu sendiri. Maka ilmu hikmah adalah ilmu yang menjadikan seseorang dan menguatkan seseorang tidak akan membinasakan dirinya. Maka kalau ada santri kita, calon dai kita merokok, dia tidak memiliki ilmu hikmah. Sebab perbuatan merokok adalah perbuatan membinasakan diri sendiri. Bahkan slogan rokok, rokok dapat membunuhmu. Kalau ada dai yang merokok, itu berarti dia tidak memiliki ilmu hikmah. Ayatnya sudah sangat jelas, hasil medisnya begitu jelas. Tidak ada satu pakar medis yang mengatakan rokok itu aman. Aman untuk kesehatan, belum ada. Tidak ada para pakar psikolog yang mengatakan rokok itu bagus. Nggak ada. Semua orang yang berakal tidak ada yang mengatakan rokok itu bagus. Saya belum pernah menemukan orang yang berhenti merokok, lalu ketika saya wawancara atau bertanya kepadanya, dia mengatakan, Pak Ustadz saya menyesal kenapa berhenti merokok. Belum saya temukan jawaban itu dari mereka yang berhenti merokok. Apa yang saya dengarkan dari mereka? Alhamdulillah saya bisa berhenti merokok. Nggak ada yang mengatakan, saya menyesal kenapa berhenti merokok. Nggak ada. Maka secara akal dan fitrah, rokok itu tidak bagus. Karena orang bersyukur dan bergembira ketika berhenti darinya. Dan ihwatal iman, Nabi mengatakan la doror wala diror. Tidak boleh seseorang melakukan perbuatan
yang memudaratkan dirinya dan memudaratkan orang lain. Perbuatan merokok itu memudaratkan dirinya, memudaratkan orang lain, menyebabkan bau, menyebabkan kotor, menyebabkan para perokok pasif itu rusak paru-parunya. Karena paru-parunya tidak terbiasa dengan asap rokok. Si perokok sudah membiasakan sehingga paru-parunya telah siap mental dengan asap rokok. Tapi para perokok pasif, mereka tidak terbiasa dengan asap rokok. Begitu cepat, begitu rentang mereka terserang penyakit gangguan paru-paru karena mereka perokok pasif. Nah, ihwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum, maka kalau ada thalibul ilmi, dai yang merokok, itu artinya dia tidak memiliki ilmu hikmah. Ya, tidak memiliki ilmu hikmah. Baik. Kemudian ihwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum, arti ilmu hikmah yang ketiga. Arti ilmu hikmah yang ketiga adalah ilmu yang menggerakkan jiwa untuk memberi manfaat seluas-luasnya. Menggerakkan jiwa untuk memberi manfaat seluas-luasnya. Itu ilmu hikmah. Dia akan memberi manfaat seluas-luasnya kepada umat. Dia memberikan pelayanan kepada umat dengan waktunya, dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan hartanya. Dia berhikmat untuk umat. Bukan kemudian pengen dilayani, bukan kemudian pengen dihormati, tidak mau terlibat dalam kegiatan umat. Bukankah kemudian kita selalu berdoa, bahkan berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatakan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Apa itu wa ana awwalul muslimin? Kalau kita buka penjelasan para ulama tafsir, di antara makna wa ana awwalul muslimin, kita selalu menjadi terdepan dalam urusan-urusan keumatan. Kita terdepan dalam urusan-urusan keislaman. Terdepan kita. Bukan terbelakang, terdepan. Ketika ada pelayanan ke umat, kita berada di sana. Ketika sedang dimusyawarakan kegiatan umat, kita ada di dalam musyawarah itu. Ketika dibentuk kepanitiaan umat, kita termasuk panitianya, bahkan kita menjadi ketuanya. Nah, itu baru kemudian dia terdepan dalam urusan kaum muslimin. Baik, mari kita melangkah kepada karakter yang ketiga. Karakter yang ketiga adalah wahanana min ladunna. Bahwa Yahya alaihissalam itu memiliki sifat lemah lembut, sifat penyayang, di mana sifat ini adalah hadiah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah itu Al-Latif. Allah itu Maha lembut. Allahu latifum bi ibadi yarzuqu may yasha. Allah itu sangat lembut kepada hamba-hambanya. Dan Allah memberikan rezeki kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Maka siapa yang berjiwa lemah lembut terhadap kaum muslimin, itu adalah karunia khusus dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dia bersifat lemah lembut, penyayang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang penyayang terhadap makhluk Allah di bumi, pasti akan disayangi oleh Allah Ar-Rahman. Kalau kita menyayangi makhluk Allah, maka Allah akan menyayangi kita dan Allah adalah Ar-Rahman. Coba renungkan bagaimana seorang wanita pelacur, karena dia kasihan kepada seekor anjing. Lalu kemudian dia berjuang untuk menghilangkan dahaga anjing itu. Apa yang terjadi? Fasyakarallahu laha, faghafarallahu laha wa adkhalahal jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah sangat bergembira dengan perbuatan wanita itu, sehingga Allah mengampuni dosa wanita itu dan Allah memasukkannya ke dalam surga. Kenapa? Karena dia memiliki sifat penyayang. Kalau saja kepada makhluk Allah dari kalangan binatang kita berkasih sayang, lembut, maka itu mengundang ampunan Allah. Bagaimana lagi kalau kita berkasih sayang dengan hamba-hamba Allah.
Kita berkasih sayang dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita tolong saudara kita yang sedang kesulitan. Kita mudahkan urusannya. Bukankah sudah kita hafal hadisnya? Man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan urusan seorang muslim yang sedang kesulitan, Allah akan memudahkan urusannya dunia akhirat. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah pasti menolong seorang hamba selagi hamba itu menolong saudaranya. Ini hanya butuh diimplementasikan. Sebab orang sudah tahu, tapi yang bisa mengimplementasikannya adalah orang-orang yang telah Allah karuniakan sifat lembut di dalam hatinya. Hanyalah orang-orang yang Allah hadiahkan sifat hanana, kasih sayang dalam hatinya, yang bisa mengimplementasikan hadis tersebut. Orang yang keras hatinya, dia tidak akan mau membantu saudaranya. Dia tidak akan mau berkhidmat untuk saudaranya. Tidak akan mau menolong saudaranya. Dia hanya mau memikirkan kepentingan dirinya sendiri saja. Baik. Kemudian ihwatal iman yang keempat. Wazakatan. Bahwa Yahya alaihissalam itu suci, bersih. Bersih apanya? Bersih hatinya. Bersih hatinya dari penyakit iri. Dari penyakit hasad. Dari penyakit kebencian dan kemarahan. Dari penyakit buruk sangka. Bersih hatinya dari penyakit memutuskan silaturahim. Itulah arti dari zakata. Yaitu hatinya bersih dari penyakit-penyakit hati. Ihwatal iman, tentu rezeki kita berbeda-beda. Namun imani satu hal, apa yang kita dapatkan dari rezeki itu yang terbaik dalam ilmu Allah untuk diri kita. Sebab Allah berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Allah sudah menakar dengan takaran yang sempurna berdasarkan ilmunya. Termasuk dalam takaran Allah adalah pembagian rezeki masing-masing hambanya. Maka orang yang bertakwa kepada Allah adalah ar-ridho bil qalil. Dia ridho dengan takdir Allah meskipun sedikit dibandingkan dari yang lainnya. Dia ridho ihwatal iman. Sebab kenapa? Hatinya bersih dari penyakit iri. Apa itu iri? Iri itu adalah cemburu terhadap rezeki orang lain yang lebih dari dirinya. Dan Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 32. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Lirijali nasibu mimma iktasabu. Walin nisai nasibu mimma iktasabna. Was'alullaha min fadlih. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Jangan kamu iri. Apa itu iri? Iri itu sama dengan dengki. Sama dengan dengki. Cemburu terhadap rezeki yang Allah berikan kepada orang lain. Dia tidak ridho. Sehingga akhirnya dia tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan pada dirinya. Dia tidak ridho dengan rezeki Allah atas dirinya karena dia cemburu terhadap rezeki orang lain. Kenapa orang lain lebih dari dirinya? Maka Allah mengatakan jangan kamu cemburu, jangan kamu iri hati dengan rezeki sebagian kalian atau sebagian orang lain yang dilebihkan dari sebagian yang lain. Maka Allah beri petunjuk, kalau kamu pengen rezeki minimal sama dengan orang lain, was'alullaha min fadli. Minta sama Allah, jangan iri sama rezeki orang, mintalah kepada Allah. Jangan iri dengan rezekinya, tapi mintalah kepada Allah. Kenapa? Allah yang ngasih dia rezeki. Sebab konsekuensi iri terhadap rezeki orang adalah tidak ridho dengan takdir Allah. Tidak ridho dengan takdir Allah adalah kufur terhadap perbuatan Allah. Maka orang yang berilmu adalah orang yang zakatan. Hatinya bersih dari iri hati. Hatinya bersih dari hasad. Bahwa iri hati itu cikal bakal hasad. Kalau iri hati masih cemburu, kalau sudah hasad dia pengen kecemburuannya itu menjadi kebahagiaan kalau rezeki orang lain hilang. Atau rezeki orang lain itu menjadi tertimpa atau berganti dengan musibah. Maka itu sudah sampai pada level hasad. Karena kalau sudah hasad itu
kegembiraannya adalah penderitaan orang lain. Dan penderitaannya adalah kebahagiaan orang lain. Itu adalah orang yang hasan. Disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 120. In tamsaskum hasana tasu'hum. Kalau kamu mendapatkan kebahagiaan, orang yang hasad kepadamu akan menderita hidupnya. Wa in tusibukum sayyi'ah yafrahu biha. Kalau kamu ditimpa dengan keburukan, barulah dia gembira. Maka satu-satunya manusia yang tidak mungkin bisa kita buat gembira adalah orang yang hasad terhadap diri kita. Bagaimana mungkin Anda akan buat dia gembira? Sebab untuk membuatnya gembira, Anda yang harus menderita. Apa Anda mau? Anda tidak mau. Anda berjuang pengen hidup bahagia. Tapi kebahagiaan Anda menjadikan dia menderita hidupnya. Maka satu-satunya manusia tidak akan pernah bisa kita buat bahagia adalah orang yang hasad. Orang yang hasad. Maka Yahya alaihissalam hatinya bersih dari hasad. Hatinya bersih dari dendam, dari kebencian, dari kemarahan. Sebab salah satu akhlak calon ahli surga, wal kaziminal ghaidha wal afina anin nas, wallahu yuhibbul muhsinin. Calon ahli surga itu menahan diri dari marah dan memaafkan orang-orang yang menyakitinya, meskipun yang menyakitinya tidak minta maaf. Itu karena kelapangan dan keluasan hati calon penghuni surga, sehingga tidak ada dendam, tidak ada kebencian dari hatinya kepada orang-orang yang menyakitinya. Meskipun yang menyakitinya tidak minta maaf. Orang yang menyakitinya tidak minta maaf sudah dimaafkan, apalagi orang yang datang meminta maaf. Maka terlalu keras hati seseorang, terlalu kotor hati seseorang. Orang sudah datang minta maaf, tidak dimaafkan. Dia dendam, dia benci. Nauzubillah. Baik. Kemudian karakter berikutnya dari Yahya alaihissalam yang kelima. Yang kelima adalah wakana taqiyya. Bahwa Yahya itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya saya harus percepat ikhwatal iman. Bertakwa itu ada 4 hakikatnya. Sebab kalau takwa Anda semua sudah tahu artinya, tapi saya mau menyampaikan hakikat takwa. Hakikat takwa ada 4. Yang pertama, al-khaufu bil jalil. Tumbuhnya rasa takut di hati kepada Allah yang maha tinggi. Ini hakikat takwa yang pertama. Al-khaufu bil jalil. Hadirnya, tumbuhnya rasa takut di hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-amalu bitanzil. Beramal berdasarkan wahyu. Beramal berdasarkan wahyu, berdasarkan ilmu. Yang ketiga ar-ridho bil qalil. Ridho dengan takdir Allah meskipun sedikit. Ridho dengan takdir Allah meskipun sedikit. Dan yang keempat, al-istidadu fi yaumir rahil. Al-istidadu fi yaumir rahil. Mempersiapkan bekal terbaik untuk hari esok, hari setelah kehidupan dunia. Inilah 4 hakikat takwa. Yang pertama, al-khaufu bil jalil. Hadir dan tumbuh rasa takut di hati kepada Allah. Apa cirinya? Cirinya adalah tunduknya syahwat dalam kebaikan. Atau condongnya syahwat pada kebaikan. Itu artinya dia telah takut kepada Allah. Sebab orang yang tidak takut kepada Allah, pasti syahwatnya liar. Pasti syahwatnya liar. Syahwatnya tidak terkendali. Apa ciri dia takut kepada Allah? Syahwatnya tunduk. Syahwatnya condong pada kebaikan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah surat An-Naziat. Ayat 40-41. Allah mengatakan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut dengan kedudukan Tuhannya, wa nahan nafsa anil hawa, dan menundukkan hawa nafsu. Resep terkuat
untuk dapat menundukkan hawa nafsu adalah dengan tumbuhnya rasa takut di hati kepada Allah. Apa yang membuat Yusuf berhasil selamat dari fitnah Zulaiha adalah rasa takut kepada Allah. Ma'azallah. Aku berlindung kepada Allah. Inni akhafullah. Kenapa hari ini banyak pemuda-pemudi berzina? Karena tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang membuat Habil tidak mau membunuh Qabil padahal dia lebih kuat daripada Qabil? Karena Habil mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah, Rabb semesta alam. Ketika Qabil berkata kepada Habil, wahai Habil, pilihannya hanya satu dari dua. Engkau bunuh saya atau saya pasti bunuh kamu. Enggak ada pilihan ketiga. Kalau kamu tidak bunuh saya yang bunuh kamu. Itu kata Qabil kepada Habil. Apa jawaban Habil? Lain basatta ilayya yadaka litaktulani ma'a nabi basitin yadiya ilaika liaktulak inni akhafullaha rabbal alamin. Wahai saudaraku Qabil, kalau kamu menggerakkan tanganmu ke arahku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku ke arahmu untuk membunuhmu, karena aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam. Kenapa hari ini banyak terjadi kasus pembunuhan? Karena banyak manusia yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sulaiman alaihissalam, ketika Ratu Bilqis mengutus utusan untuk menyogok Sulaiman, Sulaiman mengatakan, atumidunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Apa yang membuat Sulaiman tidak mempan dengan sogokan? Karena dia menyadari betul karunia di sisi Allah lebih bernilai dari semua kesenangan dunia yang ditawarkan oleh Ratu Bilqis. Karena Sulaiman takut kepada Allah kalau dia melanggar apa yang menjadi prinsip hidup sebagai seorang muslim. Maka akhirnya kemudian Sulaiman tidak mempan disogok. Kenapa hari ini banyak para pejabat yang berbuat curang, saling sogok menyogok? Karena banyak pejabat yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihwatal iman. Kemudian al-amalu bitanzil, beramal berdasarkan wahyu, artinya adalah menjalani hidup sesuai dengan petunjuk Al-Quran, petunjuk hadis. Sehingga dia menjalani hidup meskipun tidak dilihat oleh orang, dia sangat sadar diawasi oleh Allah, sehingga dia takut bermaksiat kepada Allah, sehingga dia selalu berbuat berdasarkan petunjuk wahyu. Yang ketiga, ar-ridho bil qalil, dia ridho dengan takdir Allah meskipun tidak menyenangkan, meskipun sedikit. Dia ridho, dia terima. Ditimpa dengan musibah, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan wal istidadu fi yaumir rahil. Dia mempersiapkan bekal terbaik untuk hari esok. Dengan cara apa dia mempersiapkan bekal? Dia memperbanyak ibadah dan amal soleh. Dia isi waktunya dengan ibadah dan amal soleh. Bukankah Nabi mengatakan, min husni dinil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tanda baiknya agama seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak berfaedah. Ihwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum ajmain. Kita cukupkan untuk membicarakan dan membahas tentang karakter pada diri Yahya alaihissalam yang menjadi acuan dan standarisasi kita untuk mendapatkan hidup mulia di dunia dan di akhirat, sampai dengan 5 karakter, sampai taqiyah, yaitu bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita bisa membahas 3 hal yang masih tersisa dari karakter Yahya, yaitu wabarram biwalidayhi walam yakun jabbaran asiyya. Mudah-mudahan insyaallah pada kesempatan lain kita bisa menguraikan lebih dalam dan lebih luas lagi. Naktafi bihadzal qadar, nas'alullah ayyaj'alana minal ladzina yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsana. Sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majelis, apakah ada pertanyaan? 1 atau 2 pertanyaan? Ada pertanyaan? 1 atau 2? Baik, kalau tidak ada, waktu yang masih bersisa untuk kita sebelum azan maghrib bisa kita maksimalkan dengan zikir petang, atau kita bisa diskusi islami dengan kawan-kawan kita, atau mungkin ada yang bertanya dengan ustadz-ustadz kita, maka alaihi yatafaddal maskura. Ala kulli hal, maksimalkan waktu yang bersisa
untuk diisi dengan kebaikan, diisi dengan kemanfaatan. Dan insya Allah pada maghrib nanti jangan ada yang beranjak pulang, sebab kita siapkan hidangan dunia. Kalau sekarang hidangan akhirat, nanti pada maghrib ada hidangan dunia. Sehingga kita dapatkan dua maidah, dua hidangan. Hidangan spiritual dan hidangan biologis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.